Terima kasih hambanya, Bapak Pendeta Joksen Pardosi yang sudah mengiringi kita dalam lagu puji-pujian kita pagi hari ini. Baik saudara-saudaraku, mari kita tundukkan hati kita. Mari kita sama-sama menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Di pagi hari ini kembali lagi Tuhan membangunkan kami dengan hati yang bersyukur kepadamu dan pikiran yang terus dijernihkan untuk melihat bagaimana kasih karunia Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami dan segala pekerjaan yang kami lakukan. Kami bersyukur ya Tuhan ada kekuatan yang dari dalam pekerjaan Roh Kudus yang memimpin hidup kami, sehingga setiap hari kami datang kepadamu ya Tuhan, menyatakan rasa syukur kami demi kemuliaan namamu ya Tuhan. Kami selalu rindu untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, inilah hidup kami, orang-orang kudus-Mu ya Tuhan, yang selalu menyatakan kerinduan yang terus-menerus untuk diperlengkapi oleh setiap kuasa firman-Mu. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kemarin kita sudah sama-sama melihat dari 2 Korintus pasal 4, bagaimana cara kerja Tuhan yang menguatkan kita setiap hari, bagaimana kasih karunia-Nya telah menyelamatkan hidup kita dan mempengaruhi seluruh pemikiran kita, seluruh sikap hati kita Bapak Ibu Saudaraku, karena kita percaya, bukan karena kita melihat, dan ini adalah pekerjaan Allah yang dioperasikan dari dalam hati kita, dari dalam diri kita. Dan Bapak Ibu Saudara, karena ini berkaitan dengan nilai-nilai yang kekal, bukan berkaitan dengan nilai-nilai yang sementara. Karena dikatakan oleh Rasul Paulus di 2 Korintus pasal 4, kemarin kita sudah membaca bahwa apa yang kelihatan adalah bersifat sementara dan yang tidak kelihatan adalah bersifat yang kekal. Dan tentu berkaitan dengan tantangan kehidupan. Di kehidupan yang sementara ini tidak bisa lepas dari yang disebut bentuk daripada penderitaan karena kebenaran. Dan itu sebabnya Paulus katakan kepada jemaat Filipi yang merupakan jemaat yang sangat bertumbuh dewasa dalam kerohanian mereka, bertumbuh dalam iman, ya, yang sangat membanggakan bagi Rasul Paulus menyebut mereka sebagai mahkotanya. Ya, Paulus katakan kepada kamu dikaruniakan oleh Allah bukan hanya untuk percaya, tetapi juga untuk menderita bagi Dia, bagi Kristus Yesus. Nah, jadi itu ibarat dua sisi mata koin yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan orang-orang kudusnya Tuhan, terlebih mereka yang rindu untuk bertumbuh dan menjadi matang dan dewasa di dalam iman kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, oleh karena itulah maka kita terus belajar bagaimana cara kerja Tuhan di dalam kasih karunia yang kita terima saat ini Bapak Ibu Saudaraku, dan kita ingin melihat kehidupan kita mengalami progres terus di dalamnya. Karena kita hidup oleh karena iman, maka kita berfokus kepada bagaimana memupuk iman kita yang sesungguhnya, supaya kita semua menjadi
ya orang-orang kudusnya Tuhan yang dewasa dalam iman, dewasa secara rohani. Dan tanda-tanda itu ya kita akan melihat di dalam persekutuan kita, di dalam kesatuan kita sebagai tubuh Kristus. Kita mempraktekkan apa yang Tuhan katakan kepada kita sebagai tubuh Kristus, di mana kita digerakkan oleh unsur-unsur kekuatan yang dari dalam, bukan yang dari luar. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat di 2 Korintus pasal 5, ya lanjutannya Paulus katakan di 2 Korintus pasal 5, kita lihat lanjutan dari apa yang sudah kita baca kemarin. 2 Korintus pasal 5 dikatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus selalu memberikan gambaran orientasi daripada iman kita ini adalah kita tertuju berfokus kepada apa yang telah Tuhan sediakan di dalam sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu yang harus kita ingat baik dan kita tanamkan di dalam hati kita. Suatu tempat kediaman yang kekal. Di tempat kediaman kita di dunia ini, ya Bapak Ibu Saudara, bisa merosot, ya bisa terjadi bencana di dunia ini, bencana alam, bisa digusur oleh lingkungan, oleh keadaan-keadaan yang berubah, ya Bapak Ibu Saudara, keadaan sosial yang berubah, keadaan alam karena longsor, karena bencana alam dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita tidak, Paulus katakan kita tidak mesti harus menjadi putus asa karena keadaan yang berubah-ubah itu atau keadaan yang tidak tetap yang sementara itu. Tetapi kita harus selalu digerakkan oleh motivasi di mana Tuhan telah menyediakan bagi kita suatu kediaman yang tidak dibuat oleh tangan manusia, tetapi ini adalah pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan dan mempersiapkan masa depan kita yang jauh lebih baik. Nah, oleh karena itu, ya, di antara dua kenyataan ini, amin. Di antara dua kenyataan ini, Bapak Ibu Saudaraku, kita harus benar-benar mengambil sikap iman. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi, supaya kita jangan jatuh kepada satu pihak yang melemahkan kita, ya Bapak Ibu Saudara, maka kita harus belajar di posisi yang memihak kepada apa yang menumbuhkan iman kita, ya memihak kepada apa yang membuat kita bisa stabil di dalam iman kita ini. Jangan kita memihak kepada hal-hal yang membuat melemahkan iman kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itulah, apa yang harus kita pahami di dalam proses pendewasaan iman kita ini, saudaraku? Paulus katakan di ayat 2 selanjutnya, 2 Korintus 5 ayat 2, selama kita di dalam kemah ini, di dalam tubuh yang fana ini maksudnya, kita mengeluh karena rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Jadi ada semacam paradoks, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi ini semacam ada pertentangan dua kenyataan, tetapi kita harus memilih salah satunya. Dan disinilah orang-orang dewasa yang secara rohani menjadi orang yang bijaksana. Tidak mudah dikalahkan oleh pihak yang melemahkan iman kita, tapi kita selalu mempunyai kepekaan hati, ya, mempunyai kesadaran yang mendalam, ya, bagaimana kita menemukan jalan keluar terhadap masalah-masalah yang menggoda untuk kita jatuh kepada dunia.
Kita lihat Bapak Ibu Saudara, di ayat 3 dikatakan, sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh yang hidup. Bapak Ibu Saudara, jadi kalau kita tidak tahu kebenaran, ya memang hanya berada di posisi ketidaktahuan, dan tentu Bapak Ibu Saudara itu adalah kebutaan. Ya, namanya juga orang buta, mana bisa melihat apa dengan jelas di sekelilingnya, tidak tahu bahaya dan tidak tahu juga arah daripada perjalanan yang dituju, ya, karena posisi dalam keadaan buta atau di dalam kegelapan. Tetapi saudara-saudara, kita sementara hidup di dalam terang Kristus, tapi juga kita berhadapan sementara kita masih ada di tengah-tengah dunia yang juga yang gelap, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi bagaimana saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bisa mengambil sikap di dalam hal di mana dunia yang tidak stabil, yang berubah-ubah, yang memperhadapkan kepada kita, ya, kadang hal yang masuk akal, kadang juga yang tidak masuk akal, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita harus menyikapinya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus? Disinilah Rasul Paulus, ya, menyampaikan suatu kebenaran, ya, tentang memang kita harus menyadari kenyataan hidup di dunia ini, saudaraku. Selagi masih kita memakai tubuh kita yang fana ini, dikatakan tidak bisa tidak, Bapak Ibu Saudara. Hal yang akan kita hadapi adalah di mana dikatakan kita mengeluh oleh beratnya tekanan dari kehidupan kita di dunia ini, ya, karena fisik kita, ya, karena secara lahiriah kita ini mempunyai keterbatasan, Bapak Ibu Saudara. Dan sementara kita tahu bahwa, ya, Tuhan telah mempersiapkan bagi kita di hari kebangkitan yang akan datang, kita akan mengenakan tubuh yang surgawi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya, di sini kita melihat bahwa kita harus satu-satunya cara kita untuk bisa berproses sebagaimana yang Allah kehendaki adalah kita harus terus belajar memahami tentang kehidupan kita yang baru. Manusia batiniah kita lah yang harus kita tingkatkan, selalu berintensi, ya, Bapak Ibu Saudara, selalu berintensi untuk terus bergantung setia kepada kebenaran kasih karunia Allah, supaya kekuatan kita yang dari dalam untuk terus bisa memahami bagaimana cara Tuhan membentuk kehidupan kita untuk tetap setia kepadanya, maka kita harus memahami apa saja yang Allah inginkan, perubahan yang dari dalam, ya. Perubahan Allah mengubah bagian dari diri kita, manusia batiniah kita, manusia baru itu, supaya keluhan-keluhan yang terjadi atas keadaan kita secara fisik atau secara jasmani, secara duniawi, ya, keadaan-keadaan di mana kita kebutuhan kita secara duniawi terkadang kita mengalami kekurangan, ya, di sana sini, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana cara menghadapinya? Bagaimana kita memperhadapkan diri kita supaya bisa tetap berkenan di hadapan Allah, Bapak Ibu Saudara? Ya, tidak ada cara yang lain, adalah kita harus meningkatkan kesadaran kita, ya, oleh kehidupan kita yang baru ini, ya, kita harus menggali lagi terus-menerus pengertian yang benar yang Allah inginkan, supaya itu yang menjadi keputusan-keputusan kita setiap hari menyikapi segala sesuatunya. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, di ayat 5 dikatakan, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh
Roh Kudus kepada kita sebagai jaminan dari segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya kita harus memfungsikan, katakan begitu ya. Ya kita harus mempersilahkan seperti yang dikatakan oleh guru besar kita, penilik Profesor Yentato. 30 tahun yang lalu beliau mengajarkan dan saya mendengar bagaimana kita bisa menjadi orang yang taat kepada Allah adalah kita harus mempersilahkan Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Amin. Jangan kita menolak, jangan kita menyangkal, dan jangan kita mengabaikan pimpinan daripada Roh Kudus atas kehidupan kita. Kita harus menyambut. Amin. Bapak Ibu Saudara. Ya, menyambutnya bagaimana Bapak Ibu Saudara? Lah kita harus tahu cara kerja Roh Kudus itu bagaimana. Bukan Roh Kudus bukan bekerja melalui mimpi-mimpi, dan Roh Kudus bekerja bukan melalui mujizat-mujizat yang sementara, tetapi melalui kekekalan Roh Kudus bekerja. Amin. Karena Roh Kudus bekerja melalui kekekalan, maka kita akan mengetahui hal itu melalui firman-Nya. Itu sebabnya kita harus selalu datang kepada pengetahuan akan kebenaran, agar kita dapat menempatkan ya pikiran dan hati kita selaras dengan doktrin yang kita pahami. Bapak Ibu Saudara, tidak serta-merta langsung meloncat ke perbuatan-perbuatan ya Bapak Ibu Saudara. Karena banyak orang berpikir yang penting perbuatan, tapi tanpa pengenalan akan dasar iman, prinsip sebagai pijakan, itu Bapak Ibu Saudara sia-sia. Karena itu bukan kerja Roh Kudus, itu pekerjaan daging. Jadi mesti ada landasannya, ya kita berbuat baik. Karena kita hidup bukan karena melihat, tetapi karena kita percaya. Sekalipun tidak ada penampilan, sekalipun tidak ada yang dapat dilihat oleh mata kita, tetapi kita percaya tetap bahwa ya firman Allah itu adalah kebenaran. Ya, itu adalah pegangan kita. Ya, sekalipun kita melihat, tetapi kita tetap percaya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi Allah mau agar kita berakar di dalam konsep kebenaran yang seperti itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan jangan lupa dikatakan di situ, Allah mempersiapkan kita supaya kita selalu tunduk kepada keinginan Roh Kudus. Amin. Supaya kita tahu bahwa itulah jaminan bagian atas segala sesuatu yang akan kita terima. Bukan karena apa yang kita usahakan, yang kita perjuangkan, yang kita kelola, Bapak Ibu Saudara, itu terlalu kecil untuk menjadi masa depan kita, menjamin masa depan kita di masa yang akan datang. Itu terlalu kecil Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang Allah sediakan berdasarkan apa yang telah Yesus capai di atas kayu salib. Itulah yang menjadi masa depan kita yang sesungguhnya. Amin. Dan itu bukan karena hasil usaha kita, dan itu adalah pemberian Allah. Itu adalah kasih karunia-Nya kepada kita. Dan kita harus selalu percaya hal itulah yang akan menjadi nyata di masa yang akan datang. Bukan menjadi kenyataan yang akan datang itu adalah berdasarkan apa yang kita usahakan saat ini, Bapak Ibu Saudara. Itu terlalu kecil, nggak ada apa-apanya, Bapak Ibu Saudara. Ya, bahkan yang kita usahakan hari ini, yang kita lihat dari usaha-usaha kita hari ini, itu Bapak Ibu Saudaraku akan berlalu suatu saat nanti. Percaya Bapak Ibu Saudara, ya. Akan berlalu suatu saat nanti. Semua yang kita usahakan hari ini, yang kita lihat di dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku, suatu saat itu akan berlalu. Tapi apa yang dicapai oleh Kristus Yesus, apa yang diusahakan, yang diperjuangkan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, tidak akan berlalu Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena semua itu adalah berkat dari Tuhan yang melekat pada hidup kebangkitan Yesus Kristus yang menjadi bagian kita bersama. Amin. Jadi itu pengharapan kita yang sesungguh-sungguhnya untuk membuat kita bisa tabah menghadapi ya segala tekanan-tekanan yang berat di dalam kehidupan yang sementara ini. Supaya apa? Supaya kita dimampukan melayani Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara,
supaya kita disadarkan bahwa pengharapan kita bukan semata-mata hanya apa yang ada di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Jangan kita lagi menjadi sama seperti dunia. Kita tidak boleh menjadi orang yang Paulus katakan menjadi bodoh seperti mereka, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena kita harus menjadi bijaksana, menjadi orang yang tahu bagaimana menempatkan segala harapan-harapan kita adalah harapan yang nyata di dalam Kristus Yesus. Jangan kita menyangkal sedikit pun. Jangan kita menolak pengajaran daripada Roh Kudus kepada kita yang sudah nyata-nyata membawa kita kepada berbagai pengertian-pengertian yang dapat menumbuhkan kesadaran di dalam hati kita. Sumber sukacita kita, sumber damai sejahtera kita adalah hanya apa yang berasal dari Tuhan Yesus saja. Bukan sesuatu yang berasal dari dunia, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Oleh sebab itulah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di ayatnya yang ke-6, perhatikan dengan baik, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini adalah hal yang sangat disadari betul oleh Rasul Paulus setiap hari. Ya, bukan setiap ada masalah, dan bukan pada saat-saat dia menghadapi sesuatu yang mungkin menekan hidupnya, tapi setiap saat, Bapak Ibu Saudaraku, apapun itu, Paulus mengatakan di ayatnya yang ke-6, maka oleh karena itu, oleh karena apa? Oleh karena ayatnya yang ke-5 mengatakan bahwa Allah telah mengaruniakan Roh Kudus sebagai jaminan segala sesuatu yang disediakan oleh Allah bagi kita. Oleh karena itu, oleh karena menyadari hal kebenaran itu, oleh karena melihat apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya, oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Amin. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan karena berkaitan dengan kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang menggantikan tubuh kita yang fana ini dengan tubuh yang baru, tubuh yang serupa dengan tubuh kebangkitan Yesus Kristus, yang memisahkan kita dari segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, dari segala hal yang menekan hidup kita di dunia ini. Suatu saat itu akan diakhiri dengan indah, dan akan sebaik-baiknya kita akan mengalami pembaharuan di mana Tuhan Yesus akan menggantikan apa yang lama dengan apa yang baru. Tubuh kita akan dibangkitkan dan maut sudah ditelan, dan tidak ada lagi, saudara-saudaraku, keluhan-keluhan kita pada saat kita mengenakan tubuh yang baru yang telah dipersiapkan oleh Tuhan Yesus bagi kita semua anggota-anggota tubuhnya. Amin. Nah, menunggu sampai kenyataan itu, hari itu tiba, saudaraku, Paulus katakan itu sebabnya kami selalu tabah menjalani kehidupan kami dengan segala hal, berbagai macam persoalan yang kita hadapi saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, oleh sebab itu Paulus katakan di ayat 9, sebab itu juga kami berusaha oleh sebab itu, ayat berapa tadi? Ayatnya yang ke-7 masih ya, ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kembali lagi Bapak Ibu Saudara. Ya, kembali lagi Rasul Paulus menegaskan bagaimana sistem kepercayaan itulah cara Allah saat ini, melalui kepercayaan, melalui iman itulah Allah saat ini bekerja di dalam kasih karunia-Nya, bukan karena kita melihat mujizat-mujizat ya yang secara kasat mata ya seperti yang dilakukan oleh Allah kepada bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara. Sebab mujizat-mujizat itu, Bapak Ibu Saudara, itu bersifat sementara. Saudara tidak bisa melihat mujizat seperti yang dilakukan Tuhan Yesus setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekalipun kita mengalami sakit penyakit, ya, yang silih berganti, saudaraku, secara fisik, karena memang itu adalah merupakan kenyataan yang tidak bisa dihindarkan selama kita di dunia ini.
Tetapi ada yang tetap menguatkan kita, amin. Tetapi ada yang tetap yang stabil, yang bisa meneguhkan hati kita, yaitu kasih karunia Allah. Setiap hari, setiap detik, ya, setiap saat, ya, tanpa henti dan terus menerus kasih karunia Allah mencukupkan apa yang kita perlukan, menguatkan kita. Maka kita harus bergantung kepada kekuatan yang sanggup mencukupkan kita, bukan bergantung pada hal yang hanya sementara dan kadang-kadang terlihat dan kadang-kadang tidak. Bapak Ibu Saudara, kita mau agar pengharapan kita memasuki pada pengharapan yang stabil, yang menstabilkan kehidupan kita, pengharapan kita dan kekuatan kita. Itu yang Paulus katakan di sini, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itulah, maka dikatakan, ya, sebab kami di ayatnya yang ke-8, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Kalau melihat dari sisi mana yang paling baik, kalau bisa memilih, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana? Apakah kita memilih lebih lama hidup di dunia ini, atau kita kembali ke rumah kita, ke rumah Bapa di sorga? Kalau melihat dari sisi di mana kita banyak mengalami keluhan dan kita mengalami hal yang tidak menyenangkan di dunia ini, tentu saja Bapak Ibu Saudara, kita memilih hal yang paling menyenangkan, dan kalau boleh jangan ada penderitaan yang kita alami. Dan kita ingin supaya hidup kita tetap senang, dan untuk semua hal itu bisa tercapai adalah kita harus kembali ke rumah Bapa di surga. Tapi kenyataannya adalah Tuhan masih memberikan kita panjang umur di dunia ini, amin. Tuhan masih memberikan kita kesembuhan, Tuhan memberikan kita kesehatan, Tuhan memberikan apa yang kita perlukan, dan bahkan Tuhan memberikan kita tanggung jawab untuk mengabarkan kabar baik, supaya kehendak Allah agar semua orang diselamatkan, bisa bertambah-tambah jiwa yang dimenangkan. Kenyataannya adalah Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan upah yang besar di sorga dan mahkota yang besar yang Tuhan karuniakan bagi orang percaya, setiap orang percaya yang selalu setia melayani Dia. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka ya kita bersyukur saja kepada Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara, kita mengucap syukur saja kepada Tuhan. Sudah itu merupakan segalanya. Ya, yang terbaik di hadapan Tuhan adalah kita harus selalu senang mengucap syukur. Dalam keadaan apapun itu, kita mengucap syukur saja Bapak Ibu Saudara. Jangan bersungut-sungut Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan tidak senang dengan orang yang selalu jatuh kepada sungut-sungut. Karena itu sangat melemahkan iman kita. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita rindu selalu bersyukur kepada Tuhan, berarti itu adalah kenyataan kekuatan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu saudaraku, Paulus katakan di ayatnya yang ke-9, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Hanya itu tujuan akhir daripada rencana Tuhan, mengapa Tuhan masih menempatkan kita dikasih panjang umur, ya, di Tuhan mempercayakan kepada kita pekerjaan yang harus kita lakukan, ya, pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita Bapak Ibu Saudara, segala tanggung jawab yang masih ada saat ini. Saudaraku, tujuan kita, tujuan Allah bagi kita adalah dikatakan, baik kami masih ada dalam tubuh yang fana ini, maupun kami sudah tidak ada lagi di dalam tubuh yang fana ini. Paulus katakan, ya, hidup di luarnya, tujuannya adalah supaya kita hidup berkenan kepada Allah. Amin. Siapa yang bisa melakukan itu bisa menjadi orang-orang yang berkenan kepada Allah di dalam segala situasi yang baik pun itu menyenangkan atau tidak menyenangkan Bapak Ibu Saudara. Hanya Roh Kudus yang bisa menguatkan kita, membawa kita kepada kenyataan supaya tetap berkenan kepada Allah. Amin.
Nah, itulah sebabnya kita menundukkan hati kita, Bapak Ibu Saudara, menundukkan pikiran kita, pasrah kita kepada kehendak Allah dengan ucapan syukur kepada Tuhan di dalam sukacita yang sudah kita terima dari Allah atas keselamatan hidup yang kekal yang telah dijamin bagi kita untuk kita bersama-sama hidup di dalam rumah Bapa di surga, dan suatu saat kita akan dibawa kepada kesenangan yang sesungguhnya. Nah, oleh karena itulah Paulus katakan, oleh sebab motivasi kami, dorongan hati kami untuk selalu tabah menghadapi semuanya, sabar untuk menghadapi semuanya, karena kita mempunyai pengharapan yang sungguh-sungguh nyata di dalam Kristus, dan itu tidak akan ada yang mengambil, tidak akan ada yang menghilangkan, tidak akan ada yang mencabut keputusan Tuhan untuk kita hidup di dalam kasih karunia-Nya, untuk sampai selama-lamanya kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam rumah yang kekal, di dalam rumah Bapa di sorga. Oleh sebab itu, saudaraku, di ayat 10 ditutup dengan suatu peringatan atau satu warning ya bagi setiap orang yang percaya, supaya kita jangan sampai lalai ya untuk memikirkan tentang masa depan kita di dalam Kristus, bahwa di ayat 10 dikatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Bapak Ibu Saudara, tidak akan ada orang percaya yang tidak akan menghadapi penghakiman atau pengadilan yang akan digelar oleh Tuhan Yesus suatu saat nanti, yang disebut penghakiman di Bema, di tahta pengadilan Kristus. Memang bukan untuk menentukan keselamatan lagi, sebab kita sudah memperoleh keselamatan, kepastian keselamatan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi saudaraku, itu tidak berarti bahwa kita bebas untuk melakukan apa saja yang kita mau di dunia ini. Semuanya nanti akan kita pertanggungjawabkan di kursi pengadilan Kristus. Apakah waktu yang Tuhan berikan ini kita benar-benar dengan rendah hati menyesuaikan segala keinginan-keinginan kita sesuai dengan maksud dan tujuan daripada Allah yang mulia untuk melayani Dia, untuk taat kepadanya? Ataukah kita orang percaya memilih untuk bebas menentukan segala keinginan kita menurut keinginan daging yang membawa akhirnya pada kekecewaan? Karena apa, Bapak Ibu Saudaraku? Karena di dalam surga kita akan berhadapan suatu kenyataan kelak, bahwa orang-orang yang selalu setia melayani Tuhan Yesus, yang selalu percaya kepada firman-Nya, yang selalu memberitakan kabar baik untuk keselamatan banyak jiwa, mereka pasti menerima mahkota kemuliaan. Sementara dikatakan orang-orang percaya yang bermain-main dan yang selalu mencari kebebasan bagi dirinya sendiri, yang tidak mau terikat dengan kebenaran firman Allah, dan yang ingin bebas dengan kemauannya sendiri, Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang luput. Pasti penyesalan akan dihadapi ketika berhadapan dengan kursi pengadilan Kristus. Penyesalan karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena orang-orang percaya yang tidak mau setia kepada kebenaran kasih karunia Allah, dipastikan mereka mereka akan merasakan kerugian di hadapan Kristus, sebab mereka akan menerima sesuatu berupa dikatakan apa yang mereka kerjakan itu ternyata tidak mendapat pujian dari Tuhan. Mereka akan menerima seperti dikatakan kayu, rumput kering dan jerami yang akan memberikan kepada mereka orang-orang yang percaya yang tidak setia kepada Tuhan Yesus sebuah penyesalan, sebab mereka tidak mendapat pujian dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selagi kita masih diberikan kesempatan saat ini, ya, sebagaimana dikatakan di ayat 10 tadi, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita semua orang-orang kudusnya Tuhan, mari kita, saudaraku,
saling mendoakan satu dengan yang lain. Supaya apa? Supaya kita semua jangan ada yang ketinggalan di dalam perlombaan iman ini, saudaraku. Kita harus maju bersama. Kita harus bertumbuh terus di dalam kebenaran Allah. Dan kita terus, Bapak Ibu Saudaraku, tanpa hentinya. Mari kita terus belajar. Mari kita tingkatkan kerinduan kita dan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, bahwa kita sangat membutuhkan setiap hari kasih karunia Allah untuk menolong kita semua, supaya kita tetap kuat dan kita bisa berbagi kepada sesama kita berkat kasih karunia Allah yang mulia ini. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terima kasih atas kebersamaan kita semuanya. Mari tetap semangat, saudaraku. Tambahkan terus ketekunan saudara untuk membaca firman Tuhan. Ya, saudaraku, usahakan saudara ya mempunyai ruang waktu ya untuk merenungkan segala kebaikan Tuhan, supaya kita bisa benar-benar lebih mendalam lagi dengan apa yang kita pelajari, dengan apa yang kita dengarkan. Itu semua membawa sukacita yang lebih dalam lagi di dalam kehidupan kita, supaya dengan segala sesuatunya yang kita hadapi, yang kita jalani, kita tetap dimampukan untuk bersyukur senantiasa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kembali lagi Tuhan, kami sangat bersyukur atas kemurahan hati-Mu yang terus mengajar kami, mendidik kami supaya kami selalu tabah dan kami selalu sabar, panjang sabar untuk menghadapi berbagai kenyataan di dalam kehidupan kami, sebagaimana Rasul Paulus telah menjadi teladan bagi kami semua. Kepadanya Tuhan berikan pengertian berbagai macam hal supaya bisa senantiasa memberitakan kebaikan Tuhan, memberitakan kasih karunia Tuhan kepada semua orang. Dan biarlah kebersamaan kami juga ya Tuhan, membawa kami kepada kerinduan yang sama, dan kami semua bergandeng tangan satu hati di dalam tubuh Kristus, saling mendukung, berlomba maju di dalam pelayanan ini yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami percaya tidak akan sia-sia, karena suatu saat Tuhan Yesus akan mengaruniakan kepada kami, mengganti segala sesuatu yang fana dengan yang kekal yang telah Tuhan tetapkan bagian kami, dan yang dijamin oleh kuasa Roh Kudus, semuanya akan menjadi nyata di hadapan-Mu. Kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Selamat pagi semuanya.